Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Hamzah Ruji MM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Alhamdulillah. Beliau merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Tengah atau dikenal dengan IPIM Sulawesi Tengah. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang hindari bangga berbuat maksiat. Ketika kita berbuat baik, maka kebanggaan kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita akan terhindar dari sifat-sifat sombong, angkuh, takabur, dan ujub. Dalam kitab karya Syekh Muhammad Nawawi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang merasa bangga dengan perbuatan dosanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan melemparkannya ke dalam neraka dalam keadaan ketakutan. Al-Hadis. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Hamzah Ruji MM untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina al-karim Muhammadir Rasul amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami hormati, syukur alhamdulillah sore hari ini kita sempat bersama-sama dalam sebuah kajian yang berjudul Hindari Bangga Berbuat Maksiat. Ya. Salawat taslim kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang diutus ke muka bumi ini startnya dari tanah yang gersang, ditempa oleh milieu yang keras, tandus, melahirkan karakter-karakter orang Arab pada saat itu yang keras, tapi dengan kelembutan Nabi Allah Muhammad SAW maka berubah menjadi lemah lembut sehingga startnya Islam itu sampai ke seluruh bumi, pelosok bumi ini. Startnya dari Mekah dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat semesta alam. Pemirsa sekalian, berbicara tentang tema kita ini, hindari bangga berbuat maksiat. Ustaz. Tentu untuk apa dihindari? Timbul pertanyaan SD, SMP, SMA. Kenapa dihindari? Itu kan bagus kata bangga itu. Saya bangga sebagai putra Indonesia. Saya bangga sebagai pemain sepak bola Indonesia. Itu. Saya bangga sebagai ini macam-macam. Itu. Pertanyaannya, dalam bahasa atau konteks bahasa Indonesia, kata bangga itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu ada arti yang betul-betul harus dihindari dari kata bangga itu. Situ artinya sombong, besar kepala, tinggi hati, semua
dalam bentuk pameran-pameran sifat itu, sehingga bangga itu merupakan sebuah penyakit dari hati manusia apabila dia dibawa kepada hal-hal yang negatif. Jadi itu yang kita hindari. Karena dia memunculkan, melahirkan maksiat-maksiat, dan maksiat-maksiat itu adalah berawal dari hati manusia yang rusak, melahirkan tingkah lakunya, aspek kegiatannya setiap hari, setiap saat, yang juga akan rusak dan merusak orang lain. Itu yang kita harus hindari. Al-Quran menjelaskan bahwa sifat bangga yang negatif itu termasuk sombong. Dijelaskan dalam surat Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Artinya, pahamilah, ketahuilah. Atau kalau kalla itu dalam bahasa Arab, tidak, sekali-kali tidak, kalla. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu sangat sombong. Persoalannya, mengapa dia sombong? Di lanjutan ayat dijelaskan, ar-ra'ahu istaghna. Karena melihat dirinya berkecukupan. Dia cukup ganteng, dia cukup kedudukan, dia punya turunan, dia punya cukup tentang jabatan, cukup. Semua persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan itu apabila menimbulkan hal-hal ria dan kesombongan pribadi, maka itu menjadi sebuah maksiat. Itulah sebabnya berbangga seperti itu harus dihindari, berbangga berbuat maksiat. Itu yang sesungguhnya kita pada sore hari ini. Jadi bayangkan Fir'aun dalam sejarah itu disebutkan karena kesombongannya tidak ada lagi orang yang mampu mengalahkan dia. Maka dalam Al-Quran dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Dia bangga, dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Sayalah Tuhan kamu semua yang paling tinggi. Rabbukumul A'la, Tuhanmu yang paling tinggi. Coba bayangkan itu. Akhirnya dia mendapatkan musibah besar, ditenggelamkan oleh Allah pada saat dia mengejar Nabi Musa bersama rombongannya. Itu berarti sifat-sifat kesombongan itu baru di dunia kita sudah mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan atau yang buruk dalam kehidupan kita, apalagi nanti di akhirat. Sebab itu maka tema kita tepat sekali, hindari bangga berbuat maksiat. Ya. Al-Quran lagi menjelaskan begini. Dalam surat Luqman ayat 18-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka. Jangan kau palingkan mukamu lihat manusia. Karena jabatan kita tinggi, karena kedudukan kita, karena raja kita, turunan kita, karena kita hartawan dan sebagainya. Memiliki sifat postur tubuh yang bagus, atletis, kemudian ganteng dan cantik dan sebagainya. Wala tusa'ir khaddaka. Jangan kau palingkan mukamu linnas terhadap orang-orang, manusia yang menganggap remeh orang lain. Kaulah yang terhebat. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka pada orang yang membanggakan diri. Berarti negatif. Negatif, ya. Negatif. Ya. Tapi kalau kita mengatakan saya bangga sebagai bangsa Indonesia, itu positif. Dia berarti yakin bahwa bangsa Indonesia itu memiliki moral yang baik, memiliki akhlak yang baik, karena dasar negaranya yang baik, kemudian haluan negaranya bagus, tujuan negaranya yang baik. Nah, itu berarti dia bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu dia mengarah kepada hal-hal yang positif. Tetapi yang kebanyakan sifat bangga itu adalah menggiring kepada hal-hal yang negatif. Itulah sebabnya yang harus dihindari bangga dengan berbuat maksiat itu. Nah, kemudian yang kedua, bangga itu setelah kita mengetahui bangga itu sifat kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, besar kepala. Apa itu maksiat? Maksiat itu dalam konteks kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, itu ada dua. Pertama, pelanggaran hukum di situ.
Kemudian yang kedua adalah maksiat itu menimbulkan sebuah dosa. Dosa, iya Ustaz. Ya, ya pertama itu sebuah pelanggaran hukum, apa itu etika, moral, akhlak, dia langgar. Itu maksiat-maksiat itu. Katakanlah kita contohkan kalau orang memiliki sebagai kewenangannya menjadi seorang guru, misalnya guru SD, dia karena sifatnya ini hatinya kurang baik, maka dia mengatakan jangan macam-macam kamu pada anak muridnya. Nasibmu di tangan saya, mau naik kelas atau tidak di tangan saya. Ini sudah sifat yang berbahaya, mencelakakan dirinya. Ini yang disebut dengan sifat bangga yang negatif tadi. Bangga dia sebagai guru, tapi tujuannya hanya untuk menakut-nakuti siswanya, sehingga siswanya tidak bagus belajar, selalu gelisah dan sebagainya. Dia beri tugas di rumah kepada anak-anak, anak-anak ketakutan luar biasa bagaimana ini, sehingga kalau tidak mampu anak itu menjawab, maka dia mencari jalan yang serong. Kendati pun dia bayar orang, bayarkan supaya dikerjakan pekerjaannya, supaya besoknya dia store dapat nilai 10 dengan gurunya. Menimbulkan hal-hal akhlak yang tidak bagus bagi siswa disebabkan sifat kesombongan, berbangga yang negatif tadi itu. Nah, itulah makanya sifat itu harus dihindari. Nah, kemudian juga kita melihat orang yang bangga berbuat maksiat itu, seakan-akan dia menganggap kalau dalam bahasa sastranya dunia ini hanya miliknya. Orang lain tidak punya kewenangan hidup di situ. Ya. Bahkan dia dengan kalimat-kalimat yang pedas, ya, kalimat pedas menyampaikan kepada orang, ya, nasibmu di tangan saya. Kalau begitu di mana Allah? Kan nasib manusia itu telah ditetapkan oleh Allah. Dia berusaha. Tapi kenapa kita berani mengatakan jangan macam-macam kamu? Saya ini atasanmu, nasibmu semua di tangan saya. Sifat yang begini adalah merupakan sifat-sifat Fir'aun yang tidak boleh dihidupkan lagi pada diri manusia atau pada hati manusia. Karena sifat itu nanti yang akan mencelakakan dirinya, mencelakakan keluarganya, lingkungan sekitarnya, bahkan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara bisa terpengaruh disebabkan sifat-sifat seperti itu. Itulah makanya kita berusaha supaya bangga di dalam berbuat maksiat itu harus kita hindari sifat-sifat itu. Selanjutnya saya sampaikan bahwa Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa semua semua bencana-bencana yang ditimbulkan di muka bumi ini atau yang diturunkan oleh Allah itu dikatakan oleh Allah, tidaklah kami membinasakan sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah kota, tidak, kata Allah, kecuali penduduknya berbuat zalim. Berbuat zalim tadi itu, mengapa dia berbuat zalim? Ar-ra'ahu stagna, karena dia melihat dirinya itu serba berkecukupan. Ada kebanggaan lebih ada lagi. kebanggaan. Ya? Siapa melarang dia? Siapa yang bisa menghentikan perbuatannya? Jadi dia orang berilmiah tapi punya sifat preman. Ilmiah orangnya, ilmunya tinggi. Ya. Tapi kalau dibawa ke tingkat-tingkat desa yang jauh, kita akan ditertawakan oleh orang-orang kampung yang tidak ada sekolahnya. Bahkan mereka mengatakan begini, ini anak tinggi sekolah, rendah pikiran. Coba bayangkan kalau sampai orang tua di kampung bilang kita, doktor, profesor bilang begitu. Kita sarjana baru dibilang orang tua, ini anak juga tinggi sekolah, rendah pikiran. Rendah pikiran Ustaz, ya. Itu kan kata-kata itu menyakitkan sekali. Tapi itulah aslinya keluar dari orang kampung itu. Karena melihat kelakuan-kelakuan kita yang ditimbulkan oleh bangga berbuat maksiat tadi, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan penilaian yang positif atau yang baik dari masyarakat, tapi apa yang kita buat itu selalu mendapatkan kritikan-kritikan tajam dari masyarakat, karena mereka tidak menerima baik dari segi adat istiadat, dari segi moral, dari segi etika, dari segi mental, dari segi akhlak. Nah, itu tidak sama sekali tidak masuk dalam persoalan itu. Nah, kemudian kita melihat betapa banyak umat-umat terdahulu itu. Kita lihat umat Nabi Nuh, ya. Umat Nabi Nuh itu siapa yang sombong? Istrinya sendiri. Coba bayangkan. Dalam Al-Quran dijelaskan
pada saat tidak mampu lagi suaminya Nabi Nuh untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan masyarakat ini, maka Nabi Nuh bermohon supaya diberikan bencana. Tapi jauh sebelum itu diberi isyarat kepada Nabi Nuh oleh Allah. Kamu akan saya beri bencana, modelnya nanti sebagai banjir besar, maka kami buat memang perahu di atas gunung. Dia buat perahu di atas gunung. Siapa yang mempopulerkan pertama itu? Istrinya tadi. Mengatakan pada masyarakat, coba lihat suami saya sudah gila. Orang buat perahu di pantai, tapi suami saya buat perahu di gunung, di atas gunung. Coba, sudah gila suami saya. Suatu ketika terjadi itu, maka tidak bisa diselamatkan istrinya dari bencana itu dan dia meninggal dunia. Termasuk beberapa orang anak yang ikut sama ibunya. Tapi beberapa orang selamat dengan papanya, yaitu Nabi Nuh. Ini karena sifat kesombongan, sehingga dijelaskan dalam sejarah itu ada 2 wanita istri Nabi yang penjahat luar biasa. Walaupun istri Nabi, Ustaz, istri ya? Nabi, Istri Nabi, ya. Ialah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ada juga wanita solehah, tetapi suaminya penjahat ulung, yaitu Asia, istrinya Firaun. Sehingga ada di barsanya dikatakan, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyat wa Maryam fi niswatin minal khadiratil qudusiyah. Itu artinya apa? Itu lahir pada saat Nabi Muhammad mau dilahirkan itu, besok pagi hari Senin tampil 2 orang dokter itu. Siapa dia? Asia, istri Firaun. Padahal itu 4000 tahun sebelum Masehi sudah meninggal dunia. Dan dilihat itu, ada apa kira-kira? Apa hikmah di balik itu? Memperlihatkan bahwa Asia itu adalah wanita soleha yang dirampas oleh Fir'aun setelah dibunuh kedua orang tuanya karena dipaksa kawin, dibawa ke istana. Dan menurut sejarah yang diterangkan oleh seorang guru besar dari Brunei Darussalam, Profesor Dr. Abdurrahim Arsyad MA, kelahiran Pinrang itu, Sulawesi Selatan, dia mengatakan bahwa Asia itu dalam sejarah sampai dia meninggal dunia, Firaun sampai tidak pernah satu kali pun bisa bersetubuh dalam sejarah. Ini luar biasa. Allah tidak pertemukan yang hak dengan yang batil dalam itu. Jadi ini mangkali sifat-sifat kesombongan, kebanggaan dalam hal-hal negatif itu harus kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Iya. Baik, terima kasih Ya. Ustadz atas penjelasannya. Iya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa berbangga dalam berbuat maksiat adalah hal yang dilarang oleh agama. Dan tentunya insya Allah berbangga dalam kebaikan, kejujuran, maka insya Allah Allah akan memberikan ridho. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Hindari Bangga Berbuat Maksiat bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid IPIM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik, sebelum kita menunggu penelpon Ustadz, mungkin saya bertanya Ustadz tentang kita melihat berbangga ini Ustadz, ada pada hal-hal yang positif dan bangga juga ada pada hal-hal yang negatif. Jadi bagaimana Ustadz ini pendapat Ustadz terhadap kedua hal tersebut Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya. Sumber dari sifat bangga itu adalah dari hati manusia. Kita perlu tahu bahwa setiap manusia diberikan oleh Allah hidayah pertama namanya iman dalam hati yang melahirkan kecerdasan spiritual. Tidak cukup kecerdasan spiritual ini untuk hidup di bumi, mengolah bumi ini, karena tugas manusia diberi khalifah. Maka diberikan lagi hidayah kedua namanya akal. Akal, iya. Akal itu melahirkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual lahir pertama dari hidayah pertama, iman.
kemudian kecerdasan intelektual lahir dari hidayah yang kedua, akal dari Allah SWT. Sebab itu hampir semua persoalan-persoalan yang dibuat oleh manusia gitu, atau yang keluar dari aspek tingkah laku manusia, itu digerakkan dari hati manusia itu sendiri. Beberapa kehancuran, dan untuk melihat itu kata Allah dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Itu kata Allah. Artinya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, tidak menjelajahi bumi ini? Ya. Allah menciptakan bumi ini, baru Allah mengatakan silakan jelajahi bumi ini. Ya. Afalam yasiru fil ard, mereka tidak pernahkah menjelajahi, sehingga fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Hati mereka akan connect dengan akal mereka untuk memikirkan persoalan yang dia lihat. Au azanun, dan diberikan lagi telinga itu agar supaya mendengar berita-berita itu dari awal. Dari mana? Misalnya begini. Nabi Muhammad dia mengatakan dirinya adalah yang ummi. Ummi itu artinya tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Tapi kenapa Nabi Muhammad menghafal 30 juz Al-Quran? Sumbernya dari dia dan dicetak sampai hari ini. Mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab, tapi orang-orang Indonesia, orang-orang Cina yang tidak berbahasa, orang-orang Inggris, seluruh dunia yang tidak menggunakan bahasa Arab mampu menghafalnya, padahal mereka tidak tahu bahasa Arab. Adakah yang lain kitab, misalnya dalam bahasa Indonesia, dia mampu menghafal titik komanya? Tidak ada. Tapi lihat Al-Quran, anak-anak tidak tahu artinya, dia tidak tahu berbahasa Arab, tapi dia mampu menghafal 30 juz Al-Quran itu. Itu yang dikatakan fatakuna qulubul yaqiluna biha. Jadi hati mereka itu connect dengan akalnya, menggunakan itu untuk memahami, oh rupanya begini yang terjadi. Ini terbuka itu. Au adzanun yasma'una biha, dan telinga diberikan untuk semua apa yang mereka dengar. Tuturan-tuturan itu, apa yang disampaikan dari dulu-dulu itu dijadikan bahan hikmah dan pelajaran besar. Kemudian Allah mengatakan, fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta. Walakin ta'mal qulub, tapi yang buta adalah hati, allati fis sudur, yang ada dalam dada. Ayat ini untuk menyuruh kita agar supaya memahami, berjalan di muka bumi dan memahami kejadian-kejadian yang dihamparkan oleh Allah, kemudian diadakan tadabbur, diadakan analisa, diadakan renungan yang benar, baru kembali kepada yang menciptakan semua itu ternyata ada, ialah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati tadi itu bisa akan connect dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Tanpa itu dia tidak mendekatkan hati itu kepada Allah, maka dia bertambah jauh nanti, walaupun dia ilmunya di otaknya itu tinggi, walaupun dia sekolahnya tinggi, tapi karena hatinya itu tertutup dalam persoalan-persoalan melihat kenyataan dihamparkan Allah di muka bumi ini atau di sekitar lingkungannya, maka membawa hatinya itu perlahan-lahan dia redup, pudar cahaya-cahayanya itu. Padahal tadinya cahaya diberikan itu adalah untuk memahami sekitarnya. Nah, itulah pentingnya kita supaya mempelajari misalnya kata bangga ini, cari sumbernya, bermacam-macam sumber. Apa itu bangga? Bangga ini dalam bahasa Indonesia diartikan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Berarti sifat membanggakan diri ini dilarang oleh Allah. Kalau begitu dalam persoalan apa? Dicari lagi sumbernya, sehingga connect pengetahuan kita, connect dengan hati kita, iman kita, maka kita kembali mengatakan bahwa tidak ada satu yang bergerak di bumi ini tanpa kehendak pencipta, ialah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua persoalan ini menambah keimanan kita untuk hidup di muka bumi. Iya. Iya, baik Ustadz. Kemudian Ustadz, bagaimana ini Ustadz kalau orang tua kita ini menyuruh anaknya ini Ustadz berbuat maksiat ya, dan anak tersebut melakukannya karena pengaruh taat sama orang tua. Apakah kita harus lakukan Ustadz atau seperti apa Ustadz? Iya, betul. Persoalannya kan begini. Kita punya orang tua, kita sayang pada orang tua, Iya, sayang orang kepada tua, kita. iya. Apa maunya kita dibelikan, diadakan oleh orang tua. Sehingga kita tidak sampai hati kalau kita tidak menuruti kemauan orang tua. Tapi batas itu ditekankan oleh Allah. Ya, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat lagi seorang makhluk kepada berbuat maksiat kepada Khalik atau Meskipun Allah. orang tua Ustaz, Ya, ya. tetapi Allah memberi batasan lagi, penjelasan supaya jangan salah kaprah, jangan salah artikan. Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Bila kedua orang tuamu menggiring kamu untuk mensyarikatkan Allah, fala tuti'huma. Jangan kau ikuti. Karena tidak boleh taat kepada maksiat kepada Allah, berbuat maksiat. Jangan ikuti, fala tuti'huma. Tapi kata Allah, walaupun kamu tidak ikuti, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah kau dengan papa dan mamamu dalam keadaan pergaulan yang sangat baik di muka bumi. Jadi ada penjelasannya. Kita tidak boleh taat pada persoalan-persoalan yang berbuat maksiat kepada iya. Allah. Nah, misalnya disuruh pergi dulu, saya curi anu di sana dulu supaya kita bisa dapat ini untuk begini ya. Begitu itu. Maksiat begini. Nah, tentu akan timbul masalah. Bagaimana Pak kalau tidak ada lagi beras di rumahnya? Dia mencuri coklatnya orang 3 biji, 4 biji. Dia jual untuk beli beras 1 liter. Itu. Bagaimana? Nah, ini persoalan-persoalan hukum berkait dengan persoalan hukum positif lagi di dunia kan? Iya. Harus dia bersalah dan sebagainya. Timbul pertanyaan. Pernahkah kita tahu dia itu miskin? Mana ketua RT-nya? Mana ketua RW-nya? Mana lurahnya? Mana kepala dusunnya? Mana camatnya? Mana bupatinya? Mana gubernurnya? Mana presiden? Tahukah dia bahwa ini orang miskin? Kalau tidak ditahu, padahal saya ketua RT 20 rumah dalam bawahan saya, baru saya tidak tahu siapa yang termiskin, siapa terkaya di situ. Berarti untuk apa saya jadi ketua RT? Kalau mencari-cari jabatan tapi tidak memberi dampak positif, sesuatu yang sangat berguna bagi orang miskin tadi, supaya dia harus mendapatkan santunan dari kita, kumpul beras dari manapun sumbernya, yang penting halal, diberikan kepada orang itu, sehingga orang itu tidak mau berbuat maksiat, mencuri. Kuncinya adalah kita ya. Nah, tapi kita bersyukur alhamdulillah, gubernur kita sekarang yang baru ini, Haji Rusdi Mastura, ini luar biasa. Saya lihat di beberapa kali pertemuan dia menyampaikan itu bahwa harus peduli dengan orang miskin. Orang miskin, iya. Iya. Saya pernah ikuti pada hari Minggu yang lalu, tanggal 20 berapa ya, hari Minggu baru-baru ini. Itu dia singgah terus membawa sambutan dulu, padahal dia penting sekali mau ke Donggala. Dia singgah sana. Dia tahu bahwa panitia ini berani melakukan musyawarah wilayah DDI Sulawesi Tengah. Dari mana uangnya? Sedangkan ini dari mana semua uangnya, sumbernya, dan mengumpulkan orang seluruh Sulawesi Tengah, beri makan di hotel. Kira-kira dari mana? Tiba-tiba dia keluarkan uangnya. Dia bilang ada uang di mobil saya di sana. Tolong. Jadi dia cari orang. Belum orang meminta, dia sudah sampaikan ada uang di mobil saya. Tolong ambilkan untuk panitia. Jadi ada nilai sedekah Ustaz di dalamnya. Sedekahnya coba ya. Baru dia katakan, maaf ini adalah uang pribadi saya, jadi saya serahkan kepada ini. Kira-kira itu model yang harus kita ikuti, kita contohi. Kalau kita satu ketika jadi pemimpin, ya cari kita punya masyarakat. Apalagi hanya lurah, berapa RT, apalagi hanya RT. Ketua RT berapa puluh rumah, paling 30 rumah, 40 rumah. Masa tidak tahu siapa terkaya di situ, siapa ABRI di situ, tentara di situ, siapa polisi, siapa guru, siapa pemulung, siapa, pasti ditahu. Berapa pegawai syaranya? Siapa pegawai syara, iya. Itu yang disebut dengan itu kepekaan kita ya, hati kita. Misalnya ada program, saya lihat sekarang IPIM Sulawesi Tengah. Kebetulan saya salah satu pengurus. Ya, ketua 1 Ustaz ya. Ittihad, iya, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid. Apa tugas kita pada imam-imam masjid itu? Pernahkah kita lihat di desa-desa
bahwa mungkin ada imam 2 tahun 3 tahun songkonya dia tidak pernah ganti karena dia miskin. Baju batiknya itu terus 2 lembar atau 3 lembar itu terus dia pakai selama bertahun-tahun. Pernahkah kita terketuk hati kita untuk menyantuni bagaimana cara mengumpulkan, memanggil teman-teman, bersatu dengan teman-teman, Bapak 1 lembar, Bapak 1 lembar, sajadah 1 lembar. Kemudian terkumpul, bawa pada orang itu. Yang kita dapat tadi, jangan nanti diambil orang di tengah jalan. Sasaran tadi itu. Itu bagaimana tertibnya administrasi itu, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab waktu jadi khalifah kan, dalam sejarah seperti itu. Nah, jadi saya kira itu bersumber dari hati kita yang baik. Dan hati yang baik itu adalah yang mendapatkan selalu nur Allah, cahaya Allah. Dan hati yang mendapatkan nur, cahaya Allah itulah hati yang selalu dekat kepada Allah. Bagaimana dia dekat kepada Allah? Dia tidak pernah berhenti berzikir, menyebut nama Allah. Pasti dekat. Dengan dekat dia mendapatkan nur, dengan nur itu dapat dia melahirkan getaran-getaran jiwanya yang baik dan melahirkan aktivitas keseharian yang baik pula dinikmati oleh orang banyak. Itu munculnya dari sini. Ya, kalau kita berbicara dari awal tadi tentang sifat bangga, Ustadz, iya. dalam hal itu muncul semua dari hati tadi. Makanya hati ini jangan dikotori, jangan dikotori. Kan banyak orang mengatakan hati ini kan merupakan sumber dari persoalan-persoalan hidup dalam sebuah tubuh manusia. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasad kullu ala wahiyal qalbu. Ketahui, kata Nabi, pada tubuhmu itu ada satu gumpalan. Bila gumpalan itu baik, maka baik seluruh tubuhmu. Masya Allah. Bila gumpalan itu rusak, rusak seluruh tubuhmu. Ala wahiyal qalb. Dia itu adalah hati. Al-qalbu, bukan al-kalbu ya. Qa artinya hati. Hati. Kalau kalbu artinya anjing. Bahasa beda ka dengan qaf saja, artinya ada perubahan makna, Ustaz, ya. Berbeda makna. Qalbun adalah hati, kalbun adalah anjing. Nah itu. Ya itu bahasa Arab. Makanya lebih baik kalau tidak tahu bahasa Arab, biar sebut hati saja. Tuh bisa supaya kalbu saya bagus. Bukan kalbu, qalbu saya bagus. Ya. Nah, pakai bahasa Indonesia saja supaya hati saya bagus. Daripada pakai salah, akhirnya nanti dikira kalbu saya baik, padahal dia bilang kalbu saya, berarti anjing saya. Anjing saya, Ustaz, ya. Ya, bisa merubah makna. Itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Iya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hindari Bangga Berbuat Maksiat bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Tengah atau dikenal dengan IPIM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik Ustaz, sebelum kita ke penelpon Ustaz, mungkin saya bertanya lagi Ustaz. Ini kan ya, pemirsa kita ini terlena mendengar melihat kita ini. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi dia mereka itu jadi memperhatikan Ustaz ya. Memperhatikan betul. Ya, baik Ustaz. Kemudian saya bertanya Ustaz, adakah dalil-dalil nakli dalam Al-Quran dan hadis yang melarang sifat bangga yang mungkin negatif? Kemudian apa sesungguhnya pengertian bangga tersebut Ustaz? Iya, itu salah satunya tadi dalam surat Luqman itu. Ayat 18 dan 19 ya, surat Luqman. Itu lanjutan dari wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa. Terus ada di situ ya bunayya innaha in takum mithqala dzarratin min ya bunayya innaha in takum mithqala dzarratin ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah itu bagian dari jangan menyombong, la tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan mukamu sombong sesama manusia, beda agama, beda suku, beda strata sosial, beda tentang postur tubuh, beda tentang yang lain yang sifatnya ras, itu tidak boleh dimunculkan. Dan itu adalah ajaran Islam yang benar. Iya, baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan ternyata ada penelpon. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, terputus.
Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hindari Bangga Berbuat Maksiat bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid atau IPIM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, silakan dilanjutkan Ustadz tadi. Ya. Tafadhol. Kita lanjutkan dulu. Di dalam surat Luqman itu dijelaskan, ya bunayya innaha intak misqala dzarratin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kamu yang kamu kerjakan, buat banggakan, sombongkan sebiji kecil pun, Masya Allah. hatta itu berada di dalam lapisan batu besar yang begitu, tidak dilihat oleh siapapun, maka itu tetap akan diberi Allah penghargaan. Kalau ada yang baik di sana diberi penghargaan. Kalau dia yang jelek diberi suatu hukuman jelek itu. Kemudian Allah mengatakan, ya bunayya aqimis sholata. Sebab itu wahai anak-anakku, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Selalu tebarkan kebaikan-kebaikan. Wa'mur, suruh orang berbuat baik. Ya. Wanha anil munkar, jangan hanya suruh orang berbuat baik. Kamu sudah puas, jangan. Wanha anil munkar, cegah mereka kalau ada hal-hal. Ini kadang-kala biasa karena kita sudah berbuat baik, kita menganggap sudah ada ibadahku, sudah ada banyak amalku. Sehingga kalau dia misalnya ada firman Allah mengatakan sebiji zarah pun dia buat maka kebaikannya. Ada lagi dikatakan oleh Rasulullah, orang yang salat di Masjidil Haram Mekah 1 kali nilai pahalanya 100.000 kali di tempat lain. Karena dia orang kaya, dia misalnya umrah terus, dia bawa kalkulatornya, dia hitung terus pahalanya daripada orang lain. Jadi bawa tidak ada kalkulator saja. pahalanya. Iya. Karena dia sudah ingkar, dia hanya menyembah pahala itu, bukan menyembah Allah. Alladzina kafaru, orang-orang yang sudah ingkar seperti itu. A'maluhum, amal-amal mereka tadi yang baik tadi. Kasorobim biqi'atin, laksana fata morgana, orang Kaili bilang vendenueo. Iya. Yahsabuhu zum'anu ma'an, disangkanya air ketika dia haus. Haus betul dia, jam 12 siang, tengah hari. Dia lihat di sana, oh ada air, dia kejar air itu. Tidak dapat, ternyata hanya merupakan bayangan fata morgana. Orang Kaili bilang vendenueo. Akhirnya dia tambah haus. Itulah gambaran amal orang yang ingkar hatinya melakukan amal kebaikan. Oleh sebab itu amal kebaikan apapun ada petunjuknya. Ada petunjuknya Ustaz. Jangan kita sombong, serahkan kepada Allah. Jangan berbangga bahwa itu hak kita, bahwa itu adalah karya kita. Tidak mungkin. Hasil kerja keras saya. Hasil kerja keras kita. Iya. Banyak kan orang bekerja keras sekarang tidak juga kaya. Iya kan? Kalau begitu, siapa menentukan mereka kerja keras? Ada juga orang kerja biasa-biasa saja. Tidak juga setengah mati kerja, tidak juga malas, tidak bekerja. Tapi dia lebih kaya daripada orang yang bekerja keras tadi. Itu. Jadi di sana kita diberikan Allah sebuah hikmah, pelajaran besar tentang bagaimana mentauhidkan Allah, menganggap bahwa satu-satunya zat ada yang mengatur kita ini adalah zat itu tadi itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Hindari Bangga Berbuat Maksiat bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Tengah atau IPIM Provinsi Sulawesi Tengah.
Ya baik Ustadz, sambil menunggu Ya. penelpon lagi Ustadz. Ya, Kayaknya Pak. penelpon ini serius Ustadz. Ya, Ya. bagus. Ustadz, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat sombong, ujub, angku dan takabur ini Ustadz? Ya. Karena kadang-kadang itu karena iman kita ini Ustadz kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Tafadhol Ustadz. Iya, kan iman seseorang itu kadang dia datang dengan bagus, kadang pada saat itu dia hilang. Ya. Kenapa dia hilang? Penyebabnya ada juga. Iya. Ada maksiat yang dibuat, maka itu menghilangkan iman kita. Yang kita buat, ada kebaikan yang kita buat, itu menambah iman kita. Nah, pertanyaannya itu, apa yang dilakukan supaya Iya, sifat-sifat itu sombong, Ustadz. sifat-sifat Ya. sombong itu bisa ya. Itu yang pertama dilakukan itu adalah kita selalu meyakini dalam konteks iman, kita selalu meyakini bahwa apa yang telah kita lihat, kita saksikan, kita rasakan, kita miliki, kita pandang dalam kehidupan ini, semua ada yang mengaturnya. Itu Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat orang kaya, kita mengatakan tidak mungkin dia kaya kalau Allah tidak kehendaki. Lihat orang miskin, kita mengatakan tidak mungkin dia miskin kalau tidak ada pelajaran dari kita diberikan oleh Allah. Tetapi bagi dirinya sendiri orang miskin itu apa yang dia buat? Jangan kita mengatakan begini, siapa suruh tidak bekerja orang miskin? Salah itu. Kalau dia sudah bekerja, baru miskin terus, mau apa? Contoh kasus begini. Dia seorang petani. Ahli, terampil dalam pertanian. Dia tinggal di lahan negara yang luas. Tapi dia miskin. Mengapa dia miskin? Karena kalau dia mengolah pertanian itu, kemudian tidak ada makanan beras di rumah, maka dia kerja bangunan dulu, dapat 5 liter ke sana lagi, baru dia kerja itu. Apa yang salah di situ? Apakah dianya yang salah? Atau ada sebenarnya yang tidak memihak kepada dia, orang miskin itu, sebagai aturan-aturan yang dibuat oleh kita, baik pemerintah maupun masyarakat. Nah, kita kembali pada diri kita. Coba kalau dia terampil, kita kasih dia pacul, kita kasih dia kalau perlu hand tractor. Iya, peralatan pertanian, Ustaz ya, Kita peralatan kasih pertanian, dia, iya. misalnya transmigrasi dulu yang ada di Sulawesi Tengah itu, dikasih sampai 2 tahun dulu. Jadi sudah jadi panennya sampai 10 kali, belum dia makan itu, belum dia belanja karena masih ada yang dari dana transmigrasi, ada yang dia makan. Nah, itu kan. Tapi kalau ini tadi apa yang dia makan? Siapa yang membiayai dia? Wajar jangan dikatakan dia karena malas sehingga miskin. Salah itu. Salah dalam cara pandang yang salah ya. Kemudian itu, jadi ada keimanan. Yang kedua, kita harus dengan keimanan itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu laksanakan perintah Allah. Lakukan amal-amal baik, memberi senyum saja kepada orang, apalagi membantu tetangga, membantu apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Tidak punya uang kita untuk membantu orang, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kita miliki. Mungkin dengan tenaga Ustaz Mungkin ya. tenaga, mungkin buah pikiran. Kalau saya tidak punya tenaga, tidak punya karena sudah umur sudah misalnya tidak mampu untuk kerja semen lagi kepada tetangga, maka saya mungkin hanya buah pikiran karena ya. Tapi kalau saya punya uang, saya kasih uang. Ini biar hanya 2 sak semen, yang penting ada. Saya punya, tetapi saya kasih pengertian lagi, kita harus teman-teman, mari kita gotong royong karena ini kasihan ibu ini, dia misalnya janda, tidak punya lagi, anaknya masih kecil, tapi siapa yang buatkan rumah? Mari kita bangunkan rumah. Kebetulan kita punya bahan-bahan semen sekarang apa? Lakukan itu. Jangan dulu minta berapa gajinya, berapa upahnya. Kalau ini dilakukan dengan keikhlasan tadi, keikhlasan hanya karena Allah, ini yang berat, tinggal timbangan amal pahalanya di sisi Allah. Ini luar biasa. Ya, baik, sebelum Ustadz kita lanjutkan, kita menerima lain telepon. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya sangat tertarik. Oh ya, Pak Ahmad ya? Masalah, ya? Pak Ahmad di Parimo ya? Iya di Parimo. Iya, baik, silakan Pak Ahmad. Kabupaten Parigi Motong. Ya, silakan Pak Ahmad. Begini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Jangan sekali-kali memberikan kesombongan kepada orang lain. Iya. Iya. Jadi begini, saya minta sama Ustaz, karena menyangkut masalah ini COVID ini kan ada sangkutannya dengan pemerintah dengan agama ini. Kalau saya lihat situasi ini Pak, COVID. Kalau orang-orang kenapa orang-orang Cina tidak divaksin Pak? Iya.
Ya, seterusnya Pak Ahmad silakan. Ya. Ya, baik, baik. Oh, baik. Baik, Pak Ahmad, kami sudah bisa menangkap pertanyaan Anda. Terima kasih Pak Ahmad di Parimo. Ya. Di belakang Pak Ahmad, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya, bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya. Ya, baik. Mungkin Jadi begini, sebelum saya jawab Ya, baik. itu, saya pernah membaca sebuah penelitian dari Siddharth Chandra, Michigan State University. Dia meneliti tentang COVID di dunia ini, tentang yang berakhir dengan angka 20. Tahun 1720 terjadi yang disebut dengan bencana besar, virus yang berbesar dari kota Marseille, Prancis, yang menewaskan penduduk bumi 120.000 orang. Saya baca lagi dalam penelitian, 100 tahun kemudian 1820 terjadi lagi 3 negara diserang oleh kolera, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Lebih 100.000 mati juga. Yang lebih besar lagi adalah tahun 1920, 100 tahun kemudian, 1920, yang disebut dengan influenza Spanyol 1918. Itu menewaskan ratusan juta manusia di muka bumi dalam penelitian Siddharth Chandra itu. Sekarang 100 tahun kemudian 2020 masuk di Indonesia resmi bulan Maret 2020, yang bermula dari Desember 2019 dari kota Wuhan, Cina. Sampai sekarang kan belum ditahu berapa ya. Yang meninggal belum ada, kita tahu semua berapa. Cuma kita ikuti saja jurnal-jurnal yang itu. Tapi untuk kepastiannya berapa belum, karena belum berhenti COVID ini. Itu. Semuanya disebut dengan COVID, apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah pelajaran kepada kita, maka kita harus ambil hikmahnya yang besar. Tapi persoalannya tidak boleh kita pasrah saja, harus berusaha untuk berobat. Mencegah jangan sampai terjadi. ada usaha Ustadz ya? Ya, Iya. mencegah. Adapun misalnya, kenapa orang Cina tidak divaksin? Tidak divaksin, Ustadz, iya. Saya belum tahu di mana. Ini apakah berita datanya iya. tidak. Saya tidak berani mengatakan di mana itu. Sedangkan saya tidak pernah membaca, tidak pernah ada informasi ini. Tapi mungkin masyarakat melihat, oh di desa kami ada sekian orang Cina, tidak pernah satu divaksin. Buat dia, tapi saya tidak pernah tahu. Jadi untuk menjawab secara ilmiah, secara transparan kepada semua orang, tidak bisa saya informasi. Ya itu perlu saya berikan. tabayun dulu Ustadz ya. Perlu tabayun. Tabayun itu harus betul-betul jelas. Ya, kalau memang terjadi seperti itu, berarti dikonekkanlah pendapat itu dengan pendapat pemerintah agar supaya sama-sama kita puas, rakyat puas, pemerintah puas. Ya. Karena tujuan pemerintah itu adalah untuk kebaikan masyarakatnya, rakyatnya. Tapi kalau ada tujuan itu dilihat ada menyimpang, akan timbul masalah. Yang memberi penyimpangan itu rakyatnya sendiri atau ada oknum tersendiri. Jangan dikatakan pemerintah, mungkin ada oknum dan sebagainya. Kita lihat dari situnya. Nah, seperti tadi yang disampaikan dari Parigi Motong itu. Iya. Apa itu? Kenapa orang Cina tidak divaksin? Nah, itu saya belum tahu. Apa Cina di Palu ini juga tidak divaksin? Itu saya tidak tahu itu. Ya, tentunya perlu lagi tabayun lagi Ustadz ya. Iya. Ya baik Ustadz, perbincangan kita Ya, cukup mudah-mudahan menarik. pemerintah dengar ini pertanyaan itu kan? Iya baik Ustadz. supaya Perbincangan mereka- kita Ustadz cukup menarik, Iya, tetapi karena ini Ustadz mengingat durasi waktu, Iya. mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi Iya. yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Kesimpulannya ialah jangan kita begitu berbuat maksiat, bertambah bangga, bahkan tertawa terkeke-keke dan memberitahu pada orang saya buat begini. Parkir mobil DN sekian, mobil yang gagah di depan panti pijat, ditahu orang ini pejabat ini yang punya. Itu berarti bangga terhadap maksiat. Seharusnya dia hindari, jangan ditahu orang ada mobilnya di situ. Itu contoh ya. Jadi jangan kita berbangga berbuat maksiat itu. Sebab itu yang kedua, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Selalu berzikir kepada Allah. Berzikirnya di mana? Dekati rumah Allah, yaitu masjid-masjid. Barangkali di sana akan turun hidayah kepada Anda daripada Anda di rumah sendiri untuk sembahyang. Sembahyanglah di masjid. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah, datangi masjid. Mungkin di situ nanti Anda mendapatkan turunnya hidayah dari Allah yang bisa merubah nasib saudara Anda di muka bumi ini. Dan yang terakhir saya kira sudah terakhir sekali nih, saya bisa baca doa Tafadhol sedikit. Ustadz, tafadhol. Ya. Bapak dan saudara pemirsa, kita akan tutup ini dengan doa. Semoga kita yang ada di seluruhnya, yang ada di lingkungan ini dan yang ada di rumah, mendapatkan berkah hidup dan berkah rezeki dari Allah.
A'udzubillahi Amin ya minasyaitonir Allah. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Amin ya din Allah. wa afiyatan fil jasadi Amin ya Allah. wa ziyadatan fil ilmi Amin ya wa Allah. barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa Amin ya Allah. rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya Allah. Rabbi ja'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa an yaminina nuran wa an shimalina nuran min bayni yadayna nuran min khalfina nuran min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa'zim lana nuran yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz sudah menjelaskan bahwa janganlah berbangga berbuat maksiat karena dilarang oleh agama, dan insya Allah ketika kita berbangga dengan nilai kebaikan maka Allah akan memberikan rahmat, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah ketika kita melaksanakan zikir dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Andes Hamzah Ruji MM. Terima kasih Ustadz sudah Ya, hadir di istri kami. terima Insya Allah kasih. kapan-kapan sehat-sehat kita Ya, undang lagi Ustadz. Syukur insyaallah. Ustadz. Insyaallah. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz.